Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah pemahamanku, jadikanlah hambamu soleh. Amin. Selanjutnya kita mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana telah menyayangiku di waktu kecil. Amin. Selanjutnya kita membaca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ikuti ya, jangan cuma ditonton. Oke. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar materi tentang tolong menolong. Seperti biasa, sebelum kita membahas itu, Pak Sam akan mengingatkan di bab ke-1 kita belajar apa? Betul, tentang sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita contoh ya. Kita harus jujur kepada siapapun dan kapanpun, kedua orang tua, kakak, keluarga, ya, siapapun. Oke. Dan bab kedua kita sudah belajar tentang surah An-Nas yang artinya manusia. Itu dipelajari lagi ya. Dan juga kita sudah pernah belajar huruf hijaiyah ya, yang bersambung dan juga ada yang tidak bisa bersambung, yang ada 6 huruf itu loh. Nanti dihafali lagi ya. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang Allah Maha Pencipta atau disebut dengan Ya Khaliq ya. Di Asmaul Husna, Ya Khaliq artinya Maha Pencipta. Menciptakan apa saja nak? Betul, menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Dan di bab 4 kita sudah belajar tentang hormat dan patuh. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Siapa? Ayah dan ibu kita. Kedua-duanya wajib kita hormati, wajib kita patuh kepada mereka. Anak-anakku, sudah patuh belum kepada mereka? Nah, kalau masih membandel atau bahasanya masih suka melawan dengan orang tua, mulai sekarang rubah ya nak. Kenapa Pak Sam? Agar pertama kita menjadi orang yang sukses, insya Allah sukses dunia dan insya Allah sukses akhirat. Selain berbakti kepada kedua orang tua, kita juga harus hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Siapa? Bapak dan ibu guru yang bikin kita pinter, yang bikin kita bisa membaca, yang dulunya tidak bisa membaca, yang tidak kenal huruf dan abjad yang lainnya bisa kenal karena bapak dan ibu guru. Dia atau mereka adalah orang tua kedua kita ya. Pak Sam pun sama, masih punya guru, baik guru pengajian dan guru yang lain. Maka kita harus wajib menghormati mereka agar apa nak? Ilmunya berkah. Dan selanjutnya kita sudah pernah belajar tentang kerjasama ya. Contohnya seperti kemarin kalian mengerjakan piket misalnya ya. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang buang sampah, itu semua bekerja sama. Tidak ada yang saling mengandal-andalkan ya. Selain itu masih banyak contoh-contoh yang lain. Dan selanjutnya kita akan belajar yaitu tentang tolong menolong. Ya, tolong menolong dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 2 yang artinya tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam keburukan atau dosa.
Berarti di Al-Quran Al-Maidah tersebut ayat yang kedua menjelaskan kita hanya boleh tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Misalnya ketika ada teman mungkin ada yang malas melaksanakan sholat berjamaah di musola, kita ingatkan, hai, bahasa kita ya, hei, sholat yuk di musola. Gitu. Kita mengingatkan, itu namanya tolong menolong dalam kebaikan. Ya, ada lagi ketika teman ke sekolah dia tidak membawa bekal, kita membawa bekal makanan yang cukup bahkan lebih. Ya, kita membantu memberikan makanan kita, itu bagian dari tolong menolong dalam kebaikan. Nah, misalnya ada lagi teman kita yang mungkin memang ekonominya sangat kecil, minim. Dia hanya bawa uang untuk ongkos misalkan, tidak ada untuk jajan. Kalau kita punya uang lebih, silahkan kalian bantu jajanin biar dapat pahala. Nah, itu bagian dari tolong menolong. Masih banyak sekali contoh-contohnya ya. Anak-anakku mungkin bisa menyebutkannya ya. Dan ada beberapa adab yang kita perlu perhatikan agar kita bisa selalu menyayangi dan juga saling tolong menolong. Ada di halaman 38, pas membacakan ya. Yang pertama, ramah dan berbuka manis terhadap siapapun. Ramah berarti kita saling menyapa. Muka manis yaitu dengan tersenyum. Agar apa? Agar ketika kita berhadapan dengan orang lain, ramah dan tersenyum, enak dipandang. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain atau teman dengan perkataan maupun perbuatan. Ya, ketika teman salah, kita tidak mudah mengatakan yang buruk. Ya, dengan perbuatan kita juga kita tidak melakukan keburukan. Agar kita bisa menjaga hati orang lain biar mudah selalu disayangi oleh orang lain juga. Yang ketiga, tidak berkata bohong dan ingkar janji. Anakku pasti paham ya, kalau berbohong pasti orang lain tidak senang kalau kita ketahuan berbohong. Terus ingkar janji juga sama, tanpa alasan yang jelas kita membatalkan ya. Misalnya kita sudah janji ingin mengadakan belajar bersama atau kerja kelompok, tapi tanpa alasan yang jelas kamu tidak datang atau kalian tidak datang. Kalau misalnya dengan alasan yang jelas, lagi tiba-tiba sakit, misalkan tiba-tiba disuruh bantuin orang tua dan sebagainya, itu ada alasan yang jelas tapi tidak dibuat-buat ya, memang adanya. Nah, itu tidak apa-apa, membatalkan dengan alasan yang benar, jelas. Yang keempat, berusaha selalu jujur dalam setiap perbuatan dan perkataan. Ya, itu mudah disayangi orang lain kalau kita selalu jujur perkataan dan perbuatan, maka selalulah jujur. Terus kelima, tidak melanggar hak dan kehormatan orang lain atau teman. Ya, setiap teman punya privasi ya, atau punya haknya masing-masing. Tidak boleh selalu kita ganggu ya. Yang keenam, memupuk rasa percaya terhadap sesama teman maupun kepada diri sendiri ya. Kita harus percaya kepada teman. Mungkin ya pernah nggak percaya karena mungkin dulu dia pernah pembohong dan sebagainya. Kalau dia sudah berubah menjadi anak yang baik atau menjadi teman yang baik, maka kita harus belajar percaya. Oke, nah itu materi singkat yang Pak Sam sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dipelajari lagi ya, dibaca-baca lagi materinya. Oke. Nah, untuk pembelajaran bisa kalian lihat di halaman 38, uji pemahaman pelajaran bagian 1 atau A sampai bagian B. Ya, itu saja tugas yang bisa kalian kerjakan. Selebihnya Pak mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan ya. Terima kasih. Dan sebelumnya Pak mau minta bantu tekan tombol like ya yang ada di bawah. Tekan tombol subscribe yang berwarna merah. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.